Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, Putri akan mengerjakan final tes ilmu dakwah dengan dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS. Nama lengkap Putri yaitu Putri Ardita dari lokal KPI 24B dengan NIM 0401 0401 0011. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas 7 bab, yaitu bab pertama, ilmu dakwah, dengan pembahasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Bab kedua, relasi dakwah dengan ilmu lain, membahas tentang signifikansi ilmu dakwah dan ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Bab ketiga, paradigma ilmu dakwah, yaitu isinya tentang teori sistem dan teori proses dakwah. Bab keempat, tentang macam model pendekatan media dan metode dakwah. Bab kelima, problematika dakwah masa kini, membahas tentang sumber daya dai, mitra dakwah, dan materi dakwah. Bab keenam, yaitu faktor hidayah dalam dakwah, membahas tentang arti serta macam hidayah dalam berbagai kasus konversi agama, dan hidayah dalam ikhtiar dakwah. Bab ketujuh, efek dakwah dan tahap perubahan perilaku, yang membahas tentang persuasi dakwah, efek kognitif, afektif, behavioral, dan evaluasi efek dakwah. Di sini Putri punya reminder, yaitu apa yang kita katakan mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Jadilah orang baik dengan kata-kata yang baik. Masuk pada bab pertama, yaitu landasan dakwah. Landasan dakwah yaitu pertama, pengertian ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Ontologis adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan atau eksistensi. Epistemologis adalah cabang filsafat yang mempelajari asal-usul dan sifat batasan pengetahuan. Dan landasan aksiologis adalah nilai kebenaran mendasar. Hubungan ontologis dakwah dengan pengembangan teori dakwah. Keterkaitan sebuah nilai pada pengembangan teori dakwah sangat erat. Keterkaitan sebuah nilai pada pengembangan teori dakwah sangat erat disebabkan nilai sebagai jati diri yang penting dalam setiap individu manusia dan jati diri ajaran Islam. Nilai-nilai terhubung dengan dakwah mengutamakan sebuah nilai yang akan digunakan dalam mengembangkan sebuah teori dalam dakwah. Ilmu dakwah juga sebagai proses, aktivitas, atau kegiatan kelompok cendekia yang menampakkan diri berupa pemikiran yang ditulis dalam buku, jurnal, media cetak, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya yaitu tujuan ontologis dakwah dalam pengembangan teori dakwah. Yang pertama, kajian tentang objek manusia yang berkaitan dengan penyebaran dan ajaran agama Islam bagi kehidupan. Yang kedua, pembahasan fenomenal yang berarti sifat mendalam. Yang kedua, pembahasan fenomenal yang berarti sifat mendasar dari sebuah kenyataan yang terdalam. Yang ketiga, sarana untuk menetralisir anggapan masyarakat zaman dahulu yang masih mengarah pada kemusyrikan serta yang masih mengarah pada kemusyrikan secara sedikit demi sedikit menuju pada ketauhidan. Slide selanjutnya yaitu contoh landasan ontologis dakwah. Yang pertama, keberadaan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan menjadi pembeda kajian keislaman dengan kajian lainnya. Yang kedua, para ulama sepakat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Yang ketiga, ilmu dakwah sebagai proses aktivitas atau kegiatan kelompok cendekia yang menampakkan diri berupa pemikiran yang ditulis dalam buku, jurnal, dan media cetak. Yang keempat, ilmu dakwah mengandung nilai kultural, etik, religius, dan intelektual. Slide selanjutnya yaitu dampak landasan ontologis dakwah. Yang pertama, membantu dalam mengembangkan dan mengkritisi sistem pemikiran yang ada. Yang kedua, membantu dalam memecahkan masalah pola relasi antar berbagai eksistensi. Yang ketiga, membantu dalam menetralisir anggapan masyarakat yang masih mengarah pada kemusyrikan. Yang keempat, membantu dalam menghadapi masalah masyarakat masa kini dan mendatang. Slide selanjutnya, penerapan landasan ontologis dakwah. Yang pertama, ontologis dakwah Sunan Kalijaga yang menggunakan khazanah untuk menetralisir anggapan masyarakat yang masih mengarah pada kemusyrikan. Yang kedua, ontologis ekonomi Islam, yaitu ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis yang bersifat mutlak. Slide selanjutnya, pentingnya epistemologis dakwah dalam dakwah.
Epistemologis membahas tentang bagaimana proses memperoleh pengetahuan. Landasan epistemologis dakwah dapat melihat berapa banyak dari ilmuwan muslim yang juga menggunakan landasan pengetahuan yang bersumber pada Islam. Tanpa landasan epistemologis yang kuat, pemahaman tentang dakwah bisa menjadi dangkal dan tidak terarah. Oleh karena itu, penting bagi para dai untuk memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai ajaran Islam serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks sosial yang relevan. Epistemologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya validitasnya pengetahuan. Wacana konseptual dalam hal ini, bidang epistemologis dalam tradisi kefilsafatan sebagai struktur fundamental metodologinya, merupakan suatu tinjauan tentang suatu dengan menggunakan intelek, dan dengan demikian, cara filosofis tidak bermaksud melampaui dan mereduksi segala keberagaman pengetahuan. Selanjutnya, tujuan epistemologis dalam pengembangan teori dakwah. Yang pertama, menganalisis pembangunan fundamental epistemologis ilmu dakwah. Yang kedua, menganalisis dan menginterpretasi konsep integrasi dan interkoneksi antara ilmu dakwah dengan ilmu komunikasi massa. Yang ketiga, menganalisis dan menginterpretasi teori-teori komunikasi massa perspektif Islam. Slide selanjutnya, contoh landasan epistemologis dakwah. Yang pertama ada wahyu, yaitu sumber pengetahuan ilmu dakwah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua rasio, yaitu sumber pengetahuan ilmu dakwah yang berasal dari Allah dan dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, indra, yaitu sumber pengetahuan ilmu dakwah yang dapat digunakan untuk mengetahui ilmu-ilmu. Slide selanjutnya, dampak landasan epistemologis dakwah. Yang pertama, pembahasan yang mendalam. Landasan epistemologis membantu dalam memahami realitas sosial dan budaya di mana dakwah dilakukan sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih relevan dan efektif. Kedua, metode yang berbasis realitas. Epistemologis dakwah mendorong penggunaan metode yang sesuai dengan konteks baik melalui pendekatan lisan maupun tulisan serta observasi dan intuisi dalam penyampaian pesan. Yang ketiga, mendorong refleksi kritis. Dengan pendekatan epistemologis, para dai didorong untuk berpikir kritis dan analitis, memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan dan persoalan yang muncul dalam masyarakat. Yang keempat, meningkatkan moralitas, yaitu landasan epistemologis juga menekankan pentingnya moralitas dalam dakwah, sehingga perilaku dai mencerminkan nilai-nilai yang ingin disampaikan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap dakwah. Yang kelima, menghindari fanatisme. Pemahaman yang berbasis epistemologis dapat mencegah pemahaman dangkal dan fanatisme sempit, sehingga dakwah dapat dilakukan dengan cara yang inklusif dan lebih terbuka. Yang keenam, keterhubungan dengan audiens. Epistemologis membantu dai untuk lebih memahami pola pikir dan perilaku mad'u. Epistemologis membantu dai untuk lebih memahami pola pikir dan perilaku mad'u atau target dakwah, sehingga interaksi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan sesuai harapan audiens. Slide selanjutnya, penerapan landasan epistemologis dakwah. Yang pertama, dari sumber pengetahuan. Dalam epistemologis Islam, ilmu dakwah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diberikan kepada manusia melalui wahyu, rasio, dan indra. Wahyu dapat diketahui melalui ayat Al-Quran, sedangkan rasio dapat diartikan sebagai dalil-dalil akli. Yang kedua, pendekatan epistemologis. Dalam pendidikan Islam dapat membantu memahami proses pengetahuan sehingga dapat membuka kesadaran dan pengertian siswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, peran epistemologis, yaitu dapat membantu membentuk pemahaman yang lebih holistik dalam menghadapi kehidupan dan menyelesaikan berbagai masalah. Slide selanjutnya, landasan aksiologis dakwah. Relevansi aksiologis dakwah dalam praktik dakwah. Landasan aksiologis membantu para dai dalam menentukan tujuan dan orientasi dari aktivitas dakwah mereka. Dengan memahami nilai-nilai yang mendasari tindakan mereka, para dai dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan dakwah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tujuan aksiologis dalam pengembangan teori dakwah.
Tujuan aksiologis adalah untuk mengembangkan dakwah dengan landasan nilai kebenaran dasar. Pada karakteristik dakwah baik sebagai ilmu maupun sebagai objek kajian ilmu, keduanya tetap bertumpu pada landasan aksiologi, menyampaikan kebenaran karena pada dasarnya kebenaran harus disampaikan. Dengan kata lain, kebenaran pada dasarnya harus dirahasiakan dan dikomunikasikan. Selanjutnya, hubungan aksiologis dengan pengembangan teori dakwah. Dakwah secara etimologis berasal dari kata da'aya da'u, dakwatan berarti panggilan. Untuk memahami kebenaran Islam memiliki nilai kebenaran mendasar sebagai landasan aksiologis. Penting untuk menjernihkan kedudukan dakwah sebagai ilmu yang harus memiliki struktur jelas dan argumen yang mendukung kebenaran teologis. Jika dakwah dipandang hanya sebagai objek, hal ini membuka peluang untuk pendekatan inter dan multidisipliner, namun juga menghadapi tantangan dari pluralitas keyakinan manusia. Oleh karena itu, pendekatan terhadap dakwah sebagai objek kajian harus dimulai dengan pemahaman tentang kemajemukan manusia. Secara mudahnya, korespondensi adalah bertemunya teori dengan praktek, sehingga dakwah sebagai ilmu maupun objek kajian harus teruji dalam realitas konkretnya. Slide selanjutnya, dampak landasan aksiologis dakwah. Yang pertama, nilai kebenaran mendasar merupakan landasan aksiologis bagi pengemban dakwah. Yang kedua, pemahaman makna aksiologis. Dalam pelaksanaan keilmuan dakwah diperlukan pemahaman yang sama tentang makna aksiologis. Yang ketiga, penerapan dalam kegiatan dakwah. Aksiologis tidak hanya harus dipahami dalam ranah teori, tetapi juga harus diterapkan dalam kegiatan dakwah. Yang keempat, menjawab tantangan zaman. Aksiologis harus menjawab tantangan zaman yang semakin berat, terutama dalam penerapan di masyarakat. Yang kelima, pemikiran tentang baik buruk. Aksiologis dapat menaruh perhatian tentang baik dan buruk dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Selanjutnya, penerapan landasan aksiologis dalam dakwah. Yang pertama, memahami makna aksiologis secara sama dalam pelaksanaan keilmuan dakwah. Yang kedua, menjawab tantangan zaman dengan aksiologis yang dapat diterapkan dalam masyarakat. Yang ketiga, menjadikan nilai kebenaran sebagai landasan aksiologis pengembangan dakwah. Yang keempat, menjadikan nilai-nilai agama, budaya, dan Pancasila sebagai landasan aksiologis pendidikan. Pandangan ontologis tentang hakikat dakwah akan mempengaruhi cara memperoleh pengetahuan atau epistemologis serta nilai-nilai etika yang dipegang aksiologis. Pandangan ontologis tentang hakikat dakwah akan mempengaruhi cara memperoleh pengetahuan atau yang disebut epistemologis serta nilai-nilai etika yang dipegang atau yang disebut aksiologis. Bab kedua yaitu relasi dakwah dengan ilmu lain. Selanjutnya, signifikansi ilmu dakwah. Berikut beberapa aspek utama yang menunjukkan signifikansi ilmu dakwah. Yang pertama, pentingnya penyebaran ajaran Islam. Secara sederhana, signifikansi ilmu dakwah terletak pada perannya yang penting dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat. Ilmu dakwah berfungsi untuk menyebarluaskan nilai-nilai Islam secara efektif, relevan, dan dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Yang kedua, penguatan iman dan ketakwaan. Dakwah yang dilaksanakan dengan baik dapat memperkuat iman dan ketakwaan baik pada individu maupun komunitas. Ilmu dakwah memberikan arahan kepada para pendakwah dalam menyampaikan nilai-nilai keislaman yang dapat meningkatkan spiritualitas dan moralitas umat Islam. Yang ketiga, membangun masyarakat Islami. Melalui ilmu dakwah, para pendakwah dapat mengarahkan masyarakat agar menjalaninya sebagaimana ajaran Islam yang dirahmatkan Allah Subhanahu wa taala, rahmat bagi seluruh alam. Yang keempat, menyelesaikan tantangan sosial. Dakwah tidak sekedar berfokus pada penyebaran ajaran agama, tetapi juga berperan dalam menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Ilmu dakwah berkontribusi dalam merancang program-program yang mampu mengatasi isu-isu seperti kemiskinan, keadilan, dan konflik.
Dengan demikian, dakwah dapat memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan bersifat kelanjutan. Yang kelima, menghadapi modernisasi dan globalisasi. Pendekatan dakwah harus terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi dan media digital. Yang keenam, penggunaan ilmu bantu. Ilmu dakwah memerlukan dukungan dari disiplin ilmu, antara lain seperti komunikasi, sosiologi, psikologi, pendidikan, dan media. Dengan memanfaatkan ilmu-ilmu pendukung ini, para pendakwah dapat menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang lebih efektif dan menarik bagi berbagai audiens. Slide selanjutnya yaitu ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Yang pertama, ilmu dakwah dan ilmu-ilmu keislaman. Konsep dakwah bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Dari kedua sumber ini, pemikiran dakwah dikembangkan melalui ilmu tauhid, perilakunya dipandu oleh ilmu fikih, dan dari kalbunya dikuatkan oleh ilmu akhlak. Ilmu dakwah memerlukan kajian filsafat untuk menjelaskan hakikat dakwah itu sendiri. Dengan memahami hakikat dakwah, para ilmuwan dapat membedakan antara kegiatan yang termasuk dakwah dan yang bukan dakwah, serta antara wilayah hidayah dan non-hidayah. Yang kedua, ilmu dakwah dan ilmu sains sosial. Ilmu dakwah yang mempelajari cara menyebarkan ajaran Islam tidak bisa berjalan sendiri dan membutuhkan bantuan dari berbagai ilmu sosial. Sosiologi memberikan pemahaman tentang keadaan sosial masyarakat, sehingga metode dakwah bisa disesuaikan dengan budaya dan kondisi masyarakat setempat. Psikologi membantu pendakwah memahami perasaan dan kebutuhan audiens, sementara antropologi memberikan wawasan tentang tradisi dan kebiasaan lokal. Dengan menggabungkan ilmu-ilmu ini, dakwah bisa lebih efektif, relevan, dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Yang ketiga, ilmu dakwah dan metodologi sains. Ilmu dakwah yang berfokus pada penyebaran ajaran Islam memerlukan pemahaman yang mendalam tentang metodologi sains untuk mencapai tujuan yang efektif. Metodologi sains memberikan berbagai alat dan teknik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam konteks dakwah. Untuk memahami fenomena dakwah dengan lebih baik, digunakan berbagai metode penelitian, baik kualitatif, kuantitatif, maupun campuran, yang mencakup pendekatan seperti studi kasus, wawancara mendalam, observasi partisipatif, survei, eksperimen, dan analisis statistik. Bab ketiga yaitu paradigma ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah adalah kerangka berpikir atau pendekatan dasar yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengembangkan ilmu dakwah sebagai disiplin akademik dan praktik. Dalam konteks keilmuan, paradigma ini mencakup asumsi, prinsip, metode, dan juga yang menjadi landasan dalam mempelajari dakwah, baik dari sisi teoritis maupun aplikatif. Teori sistem dakwah adalah pendekatan yang memandang dakwah sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait dan bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan dakwah. Dalam teori ini, dakwah dipahami bukan sebagai aktivitas tunggal, melainkan sebagai proses yang kompleks, terstruktur, dan melibatkan banyak aspek. Slide selanjutnya yaitu teori proses dakwah. Teori proses dakwah adalah rentetan kejadian atau peristiwa yang berlangsung secara bertahap. Dari sini kita dapat memahami perbedaan antara tablik dan dakwah. Pengajian rutin, periode dengan sasaran yang sama, kita namakan dakwah, tetapi pengajian yang hanya sekali kita sebut tablik. Setiap tahapan proses melalui perjalanan masuk Setiap tahapan proses melalui perjalanan masukan atau input, konversi atau perubahan, keluaran atau output, dampak atau impact, dan umpan balik atau feedback. Bab keempat yaitu ilmu dakwah, macam-macam model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Macam-macam dakwah
Berdasarkan waktu dan tempat, dakwah memiliki berbagai macam yang berbeda berdasarkan cara penyampaian, waktu dan tempatnya. Dakwah dengan lisan yaitu termasuk pada ceramah, khutbah, dan diskusi. Dakwah secara tulisan yaitu artikel, buku, atau materi tertulis yang bisa dibaca oleh banyak orang. Dakwah melalui tindakan yaitu dakwah yang dilakukan dengan menunjukkan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti melakukan amal kebaikan dan memiliki akhlak yang mulia sebagai bentuk teladan bagi orang lain. Slide selanjutnya, model dakwah. Berbagai model dakwah, ada beberapa model dakwah yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan penyebaran ajaran Islam. Yang pertama, model kultural, yaitu model yang berusaha mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat yang memiliki kebiasaan tertentu. Contohnya, Wali Songo menggunakan seni wayang di Jawa sebagai sarana dakwah. Yang kedua, model struktural. Model ini dilakukan melalui intuisi atau lembaga resmi seperti sekolah, universitas, masjid, atau organisasi keagamaan. Contohnya dakwah di sekolah melalui pelajaran agama. Yang ketiga, model fungsional, yaitu dakwah model ini mengintegrasikan ajaran Islam dengan aspek kehidupan tertentu seperti ekonomi, kesehatan, atau pendidikan. Contohnya, pelayanan kesehatan gratis berbasis masjid atau lembaga Islam. Slide selanjutnya, pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada karakter audiens dan konteks yang ada. Yang pertama, pendekatan ilmiah digunakan dengan menyampaikan dakwah melalui kajian akademik dan pendidikan agama yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Yang kedua, pendekatan emosional lebih menekankan pada penggerakan hati dan perasaan dengan tujuan untuk menyentuh sisi emosional audiens agar mereka lebih terbuka terhadap ajaran Islam. Yang ketiga, pendekatan praktis dilakukan dengan mengajarkan ajaran Islam melalui tindakan nyata dan contoh yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat, seperti memberikan bantuan sosial atau mengatasi permasalahan umat. Media dakwah adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat. Yang pertama, media dakwah yaitu melalui media cetak atau yang pertama, media cetak yaitu media untuk menyampaikan informasi melalui tulisan yang tercetak. Contohnya buku, majalah, surat kabar, buletin. Dan yang kedua ada media audio, yaitu media yang dapat didengarkan. Pesan-pesan dakwah hanya dapat didengar dan tidak dapat dilihat. Contohnya seperti radio, podcast, tape recorder. Yang ketiga, media audio visual. Nah, media ini lebih banyak daya tariknya karena memiliki dua dimensi, yaitu dapat didengar suaranya dan sekaligus dapat dilihat gambarnya. Contohnya televisi, film, dan kaset. Metode dakwah adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah. Yang pertama, persuasi, yaitu berusaha meyakinkan audiens dengan cara yang lembut dan penuh perhatian. Kedua, metode argumentatif, yaitu menggunakan alasan yang logis dan metode argumentatif yaitu menggunakan alasan yang logis dan rasional dalam menyampaikan dakwah. Yang ketiga, metode demonstratif, memberikan contoh langsung melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti praktik ibadah dan amal sosial yang dapat dilihat dan ditiru oleh orang lain. Bab kelima yaitu problematika dakwah masa kini. Slide selanjutnya yaitu sumber daya dai. Sumber daya dai merujuk pada potensi dan kapasitas yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam menjalankan tugas dakwah, yaitu menyampaikan ajaran Islam. Istilah ini mencakup berbagai aspek yang mendukung efektivitas seorang dai dalam berdakwah, baik dari segi kompetensi pribadi maupun sarana pendukung.
Seorang dai harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, termasuk Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu terkait. Yang kedua, kemampuan komunikasi. Keterampilan menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang menarik, persuasif, dan mudah dipahami. Yang ketiga, karakter dan akhlak, yaitu kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kesabaran, dan empati. Yang keempat, penguasaan teknologi. Kemampuan memanfaatkan media digital untuk berdakwah, terutama di era modern, termasuk hal yang mendukung kelancaran dakwah itu tersebut. Slide selanjutnya, macam-macam mitra dakwah. Dakwah yang diterima Al-Quran, Sabak membagi mitra dakwah ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok yang pernah menerima dakwah. Kelompok ini terdiri dari ketiga kelompok juga, yaitu menerima dengan sepenuh hati, yaitu mukmin, menolak dakwah, yaitu kafir, pura-pura menerima dakwah, yaitu munafik. Yang kedua, kelompok yang belum pernah menerima dakwah, yaitu kelompok ini terbagi 2. Yang pertama, orang-orang atau zaman di mana sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang-orang atau zaman setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang mengenal Islam dari informasi yang salah sekaligus menyesatkan. Slide selanjutnya, materi dakwah. Materi dakwah atau maddah adalah pesan-pesan dakwah Islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam kitabullah maupun sunnah Rasulnya. Pesan-pesan dakwah yang disampaikan kepada objek. Pesan-pesan dakwah yang disampaikan kepada objek dakwah adalah pesan-pesan yang berisi ajaran Islam. Secara global, materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pertama, akidah, merupakan pokok kepercayaan dalam Islam. Yang kedua, syariat, perundang-undangan dalam hukum yang terdapat dalam Islam. Yang ketiga, akhlakul karimah, merujuk pada perilaku dan budi pekerti yang baik. Sumber materi dakwah yaitu Al-Quran dan hadis tentunya. Bab ke-6 yaitu faktor hidayah dalam dakwah. Pengertian hidayah yaitu petunjuk atau bimbingan dari Allah. Kata hudan berarti petunjuk. Ada lawan dari kata dalal berarti kesesatan. Secara terminologi, hidayah adalah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada tujuan sehingga meraih kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidayah juga bermakna bimbingan, keterangan, dan kebenaran. Hidayah adalah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan seseorang pada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam hidayah yaitu pertama, hidayah ilham. Petunjuk ilham merupakan insting bawaan manusia sejak lahir, yaitu berupa insting pembawaan asli yang dibawa oleh setiap manusia sejak lahirnya, seperti bayi yang baru lahir tanpa belajar dapat menyusu pada ibunya. Hidayah dalam bentuk ini bukan hanya milik manusia, tapi dikaruniakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidayah wasyi, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan indrawi, dan peradaban. Dengan indera ini manusia dapat membedakan sesuatu yang bermanfaat dan mudarat bagi dirinya. Yang ketiga, hidayah akal atau petunjuk akal, berupa kemampuan akal untuk memikirkan, memahami, dan mengetahui suatu objek yang akan dapat membawanya kepada kebenaran dan keselamatan hidup. Yang keempat, hidayah din, yaitu petunjuk agama berupa wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Slide selanjutnya, hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Yang pertama, petunjuk ilahi atau hidayah, yaitu pengalaman spiritual yang dianggap sebagai petunjuk dari Allah. Yang kedua, pengaruh sosial, yaitu dukungan atau tekanan dari keluarga dan teman. Yang ketiga, faktor psikologis, kebutuhan emosional untuk mencari ketenangan dan makna hidup. Hidayah dan ikhtiar dakwah, upaya yang dilakukan dai sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan pribadi, yaitu memperluas wawasan, kemantapan jiwa, dan penampilan menarik. Yang kedua, meneladani dakwah,
yaitu meneladani dakwah para nabi, sahabat nabi, dan ulama. Yang ketiga, menyesuaikan materi dan cara berdakwah dengan mad'u yang dihadapi. Yang keempat, doa. Doa merupakan senjata paling ampuh bagi umat Islam. Dai perlu berdoa untuk diri sendiri dan mad'u agar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ikhtiar dakwah mengajak, memerintah, melarang. Mengajak yaitu menyampaikan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memerintahkan dan melarang yaitu digunakan untuk hal-hal yang bersinggungan dengan ketentuan hukum, contohnya halal atau haramnya sesuatu. Hidayah dan keberhasilan dakwah. Hidayah adalah kehendak Allah dan tidak ada paksaan dalam menerima hidayah. Meskipun begitu, dai harus mengupayakan dakwah secara maksimal agar tercapai keberhasilan dakwah. Selanjutnya, bab ketujuh atau bab terakhir, yaitu tentang efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku. Komunikasi persuasif adalah jenis komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku komunikan agar sesuai dengan harapan komunikator. Proses ini melibatkan upaya untuk mengubah sikap dan perilaku orang lain melalui pengaruh psikologis yang mencakup perubahan dalam kepercayaan, nilai, atau sikap. Istilah persuasi berasal dari kata Latin persuasion yang berarti mengajak, membujuk, atau merayu. Komunikasi persuasif berhasil jika dapat mempengaruhi komunikan dan menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam sikap dan perilaku mereka. Persuasi dakwah adalah pendekatan dakwah yang menggunakan cara-cara halus dan rasional untuk meyakinkan orang agar menerima ajaran Islam. Metode ini mengutamakan komunikasi yang baik dengan argumen yang logis serta menghargai kebebasan berpikir tanpa paksaan. Tujuannya adalah membujuk dan mengajak orang mengikuti ajaran agama secara sukarela. Selanjutnya, metode persuasi dakwah. Yang pertama, dasar, yaitu meyakinkan audiens dengan menerangkan, menjelaskan, dan membuktikan kebenaran isi pesan dakwah, serta menunjukkan tidak benarnya pendapat lain yang bertentangan. Yang kedua, promover, yaitu cara menggerakkan perasaan dan kemauan audiens dengan jalan direct, yakni dengan kekuatan perasaan keyakinannya. Pembicara menghadirkan kata hatinya dengan penuh semangat dan menyala-nyala. Yang ketiga, konsiliar, yaitu cara menarik perhatian pendengar terhadap isi ceramah dengan jalan menunjukkan pentingnya masalah, memperhatikan cara-cara bicara, dan menghias pokok pembicaraan yang mestinya tidak begitu baik, tetapi perlu dikemukakan dengan kata-kata sedemikian rupa hingga tidak menyinggung perasaan halus audiens. Yang keempat, Repertoire, teknik persuasi yang artinya pukul terus. Ini merupakan cara yang telah teruji untuk menanamkan suatu pengertian atau paham hingga mendalam. Yang kelima, simbolik, yaitu cara memberi gambaran tentang apa yang dimaksud dalam pesan ceramah dengan bahasa lambang. Keenam, sensi, yaitu sesuatu yang dapat memaksa pendengar menaruh perhatian kepada pembicara. Memaksa pendengar untuk mendengarkan tersebut dilakukan dengan mengemukakan apa saja yang serba baru yang belum pernah dialami, apa saja yang tidak terduga atau yang disangka, apa saja yang serba hebat, serba besar, serba lain dari biasa. Ketujuh, sugesti, yaitu sesuatu yang dapat menimbulkan keyakinan tanpa berpikir lebih lanjut. Yang kedelapan, prestis, yaitu suatu kekuatan dalam diri seorang yang menyebabkan orang lain sehingga membuka jiwanya untuk menerima dan mempercayai ucapannya. Faktor keberhasilan, yang pertama, memahami kondisi berpikir sasaran atau menentukan strategi pendekatan. Yang ketiga, memahami naluri dan reaksi spontan sasaran. Yang ketiga, menggali kebutuhan terdalam sasaran dengan bahasa sinopsis. Selanjutnya, efek dakwah. Tahap-tahap perubahan perilaku. Yang pertama, ada efek kognitif, yaitu akibat yang timbul pada diri komunikasi yang sifatnya informatif bagi dirinya. Yang kedua, efek afektif, yaitu efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuannya dari komunikasi massa bukan sekedar memberitahu halayak, diharapkan
dapat turut merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah, dan sebagainya. Yang ketiga, efek behavioral, yaitu efek yang timbul setelah timbulnya dua efek sebelumnya. Bisa berupa tindakan atau tingkah laku yang merealisasikan pesan yang disampaikan sang pendakwa. Tahap perubahan perilaku dari akal keyakinan terhadap suatu tindakan. Yang kedua, hati, respon emosional terhadap pesan. Yang ketiga, hawa nafsu, tindakan nyata berdasarkan perubahan sikap sasaran yang dituju atau belum. Evaluasi efek dakwah harus dilaksanakan secara radikal dan komprehensif, artinya tidak secara parsial atau setengah-setengah. Seluruh komponen sistem atau unsur-unsur dakwah harus dievaluasi secara komprehensif. Bahkan evaluasi akan lebih baik jika melibatkan beberapa pendakwah lain, para tokoh masyarakat, dan para ahli. Prinsip evaluasi yang pertama dilakukan secara komprehensif dan inklusif. Yang kedua, melibatkan pendakwah lain, tokoh masyarakat. Evaluasi efek dakwah. Prinsip evaluasi yaitu dilakukan secara komprehensif dan inklusif. Yang kedua, melibatkan pendakwah lain, tokoh masyarakat, dan ahli. Dan tahapan evaluasi yang pertama, penyajian pesan, yaitu apakah pesan diterima audiens. Yang kedua, perhatian, apakah pesan menarik perhatian para audiens. Yang ketiga, pemahaman, sejauh mana pesan dapat dipahami para audiens. Yang keempat, tindakan, yaitu tindakan, apakah audiens menerapkan pesan dalam kehidupan. Dalam komunikasi, jika pendakwah tidak mencapai tujuan yang direncanakan, pendengar tidak bisa disalahkan. Pembicara harus introspeksi diri untuk mengetahui kesalahannya dan penyebabnya, sehingga isi pesan tidak mencapai tujuan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.